Jaring yang penuh, sebuah petualangan di Teluk Naga. Namaku Marta, dan ini adalah salah satu catatan pada buku harianku. Hari itu, hari Kamis, tanggal 4 September tahun 2025. Sebuah hari yang akan selalu kuingat, bukan karena kejadian luar biasa, tapi karena percakapan yang mengubah cara pandangku. Aku dan ketiga temanku, Tommy, Shandy, dan Simon, punya rencana seru. Kami akan pergi rekreasi ke pantai Teluk Naga. Tommy yang paling bersemangat, sudah menunggu di mobil kesayangannya, sebuah Chevrolet Impala tahun 1952, berwarna biru langit, mobil sedan mewah terbuka yang selalu mencuri perhatian. Kami berempat tertawa riang sepanjang perjalanan. Angin menerpa rambut kami saat mobil melaju membelah jalanan. Tujuan kami adalah menyewa perahu kecil dan memancing. Kami yakin, di bulan-bulan ini seharusnya banyak ikan besar yang bisa kami tangkap. Di tengah pantai yang tenang, di atas perahu kecil yang kami sewa, waktu terasa melambat. Sudah hampir 3 jam berlalu, dan belum seekor ikan pun berhasil kami dapatkan. Kebosanan, frustrasi, dan kekecewaan mulai terasa. Simon tiba-tiba bergumam, apa karena namaku Simon jadi ikan tidak mau menghampiri umpan di pancingku? Ia teringat isi bacaan Injil Lukas pada bab 5, ayat 1-11. Sontak tanpa sadar, kami semua tertawa mendengar gumaman Simon. Tawanya menular, dan suasana tegang sedikit mencair. Kemudian, kami mulai mengupas makna isi bacaan itu. Tommy membuka percakapan. Jaring yang kosong, ya kosong. Seperti ketika kita di sekolah belajar mati-matian untuk ujian, tapi nilainya tidak memuaskan. Aku melanjutkan, ya, seperti sedang melamar pekerjaan atau beasiswa ke sana-sini, tapi yang didapat hanya penolakan. Tommy menimpali lagi. Rasanya lelah, frustrasi, dan ingin menyerah. Jaring kalian terasa kosong, dan pertanyaan, apa gunanya semua ini, terus menghantui. Tiba-tiba Shandy berseru, bertolak ke tempat yang dalam. Ia melanjutkan, ketika Simon dan teman-temannya sedang membersihkan jaring yang kosong itu, Yesus datang. Setelah mengajar, Yesus memberikan perintah yang terdengar tidak masuk akal. Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Logika Petrus menolak. Tuhan, kami sudah lelah, kami tahu daerah ini, dan kami tahu ikan tidak ada di sana. Simon ikut berbinar dan menimpali. Bagi kita para anak muda, tempat yang dalam bisa diartikan sebagai meninggalkan zona nyaman. Itu bisa berarti memilih jurusan yang menantang, bukan yang paling gampang. Shandy melanjutkan, bisa juga berarti melangkah lebih jauh dari apa yang kalian tahu. Itu bisa berarti mencoba hobi baru, memulai proyek sosial, atau berbicara tentang iman kalian di media sosial. Tommy menambahkan, Yesus mengajak kita untuk menyelam lebih dalam, mencari kedamaian dan kebahagiaan sejati. Percaya pada perintahnya. Ini adalah kunci untuk jaring menjadi penuh. Seperti Petrus, meskipun logikanya menolak, Petrus mengucapkan kalimat yang akhirnya mengubah segalanya, yaitu, namun demikian, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini adalah inti dari iman Petrus yang harus kita teladani. Aku menimpali, ya, terkadang, jalan yang ditunjukkan Tuhan terasa tidak masuk akal. Mungkin Dia meminta kita untuk memaafkan seseorang yang menyakiti kita, mungkin Dia mengajak kita untuk menolong orang lain saat kita sendiri sedang merasa kekurangan. Mungkin Dia memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang membuat kita takut. Lalu Tommy melanjutkan, sama seperti Petrus, kita tidak perlu mengerti segalanya. Yang dibutuhkan hanyalah kepercayaan. Kepercayaan bahwa ketika kita mengikuti perintahnya, bahkan ketika itu terasa bodoh, hasilnya akan melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Mata Simon membesar dengan penuh harapan sambil bertanya, menjala manusia, apa itu artinya? Aku menjawab singkat, dari diri sendiri, menuju orang lain. Shandy ikut melanjutkan, di masa itu, Petrus sadar bahwa ini bukan tentang ikan, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Ini adalah panggilan. Yesus tidak datang hanya untuk mengisi perahu Petrus dengan ikan, tetapi untuk mengisi hidupnya dengan tujuan. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Tommy sambil tersenyum bertanya, jadi, apa jaring kosongmu hari ini? Apakah itu hubungan yang gagal, ujian yang buruk, atau harapan yang pupus? Ingatlah, Tuhan tidak pernah menganggap usahamu sia-sia. Dia hanya menunggu satu kalimat dari hatimu. Namun demikian, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Aku melanjutkan, ya benar, jangan takut untuk bertolak ke tempat yang dalam. Karena di sanalah, dengan Tuhan, kalian akan menemukan bukan hanya tangkapan ikan yang melimpah, tetapi tujuan hidup yang sesungguhnya. Tanpa disadari, pancing Simon terasa termakan umpannya.
Kami semua bergairah, dan benar saja, Simon mendapatkan satu ikan besar. Aku juga tidak terlewatkan, mendapatkan ikan yang tidak kalah besarnya. Sementara Tommy dan Shandy masih belum mendapat apa-apa, tapi mereka tetap bersenang bersama kami. Setelah agak sore, sekitar jam 4, kami kembali ke darat. Kami pulang untuk bersama-sama berpesta ikan. Tommy membuat api bakaran untuk membakar ikan, aku dan Shandy menyiapkan sambal kecap pedas manis, sementara Simon merapikan tempat makan. Kami berpesta hingga puas. Sebelum menutup catatan harian ini, aku menyimpulkan dan mengutip quote dari Khalil Gibran. Pohon-pohon adalah puisi yang ditulis bumi di langit. Kita menebangnya dan mengubahnya menjadi kertas agar kita dapat merekam kekosongan kita. Namun hari ini, jaring kami tidak lagi kosong, dan hati kami penuh dengan tujuan.